Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai bab hidrokarbon. Sebelum kita masuk ke penamaan, alangkah lebih baiknya kita belajar mengenai kulit luar dari hidrokarbon itu sendiri ya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai sifat khas dari atom karbon ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan rinci kan kita harus kenal dulu ya sama yang namanya atom karbon. Ternyata atom karbon ini memiliki beberapa sifat khas ya. Yang pertama, atom karbon itu memiliki 4 elektron valensi sehingga memiliki 4 tangan. Kita kelas 1 sudah belajar bahwa atom C itu berada di golongan 4A ya. Nah, sehingga dia punya 4 elektron valensi. Karena punya 4 elektron valensi ini, sehingga dia memiliki 4 tangan ya. Ternyata atom karbon ini dapat membagi rata ke 4 elektron valensinya ini nih. Nah, dapat membagi rata ke 4 elektron valensinya dalam satu ikatan kovalen yang stabil. Karena apa? Karena dia memiliki jumlah elektron valensi yang sama dengan jumlah elektron yang dibutuhkan agar mencapai kestabilan oktet. Karena kan oktet itu stabilnya 8 ya. Sedangkan dia sudah punya 4 elektron valensi. Berarti kan dia butuh 4 lagi untuk mencapai kestabilan oktet. Sehingga dia dikatakan stabil. Yang kedua, dia dapat membentuk ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan juga rangkap 3. Kenapa? Karena tadi kita tahu di poin pertama, C ini punya 4 elektron valensi. Misalnya bentuk pertama kayak gini. Dia berarti ikatan tunggal. Keempat elektron valensi ini terpisah. Berarti kan gini ya. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, kan bisa ya. C posisinya gini. Yang 2 di sini, yang 1 bisa di sini, 1 bisa di sini. Nah, berarti ini membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Nah, berarti ini C. Nah, tangannya 4 kayak gini. Yang ketiga, C ini posisi tangannya bisa ikatan kovalen rangkap 3 kayak gini. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan dia punya 4 elektron valensi. Nah, bentuknya kayak gini. Berarti yang ketiga dia membentuk ikatan rangkap 3 ya. Inilah keistimewaannya karena dia punya 4 elektron valensi. Sehingga dia punya 3 kemungkinan terbentuknya ikatan kovalen ya. Poin ketiga, ternyata ikatan kovalen yang terbentuk itu cukup kuat. Kenapa bisa cukup kuat? Karena di sini C itu berada pada periode 2. Karena nomor atom C itu kan 6, 2, 4. Nah, ini kulitnya ada 2, 1, 2. Berarti cuma kulit K sama L. Kalau digambarin, ini inti atom, ini kulit K, ini kulit L. Jarak antara inti atom ini dengan elektron valensi itu kan relatif dekat ya. Sehingga dia memiliki jari-jari relatif kecil. Karena jari-jarinya itu relatif kecil, maka gaya tarik antar molekul, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron valensi itu cukup kuat. Nah, sehingga dia ikatan kovalen yang terbentuk cukup kuat. Imbasnya, karena ikatan kovalen yang terbentuk cukup kuat inilah, maka atom karbon akan mudah membentuk ikatan rangkap dengan sesamanya, sehingga menghasilkan rantai karbon yang bisa sangat panjang ya. Poin keempat, atom karbon itu dapat membentuk isomer. Isomer itu adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama, tapi memiliki struktur dan sifatnya yang berbeda-beda pula. Contohnya misal kita punya C4H10. Dia rumus molekulnya sama-sama nih, C4H10. Yang pertama bentuknya lurus kayak gini. Yang kedua bentuknya kayak gini. Nah, ini yang kedua bentuknya kayak gini. Dua-duanya ini punya rumus molekul yang sama, yaitu sama-sama C4H10. Tapi ternyata dia akan memiliki nama yang berbeda, strukturnya juga di sini berbeda, dan sifatnya juga pasti berbeda.
gitu ya. Yang kedua, kalau kita udah bahas mengenai sifat atom karbon, kita bahas tentang jenis-jenis atom karbon. Nah, di sini ada 4 ya. Ada C primer, yaitu C yang terikat langsung pada satu C yang lain. Kalau sekunder berarti terikat langsung pada 2 C yang lain. Tersier berarti terikat langsung pada 3 C yang lain. Dan kuartener, C yang terikat langsung pada 4 C yang lain. Misalnya di sini kakak punya contoh, misalkan di sini kakak punya contoh struktur kayak gini nih. Terus disuruh menentukan C primernya yang mana, sekunder yang mana, tersier yang mana, dan kuarterner yang mana. Seperti kita tahu sebelumnya C itu punya 4 tangan ya. Cara gampangnya kalau kita cari C primer, kita cari aja C yang sisa 1 tangan doang. Nah, berarti di sini biasanya letaknya di ujung nih. CH3 ini adalah C primer, karena di sini tangannya udah kepake 3 dan dia langsung terikat pada 1 C yang lain. Di sini tangannya sisa 1, yang kita lihat sisa tangannya ini aja. Kalau C sekunder berarti C yang terikat langsung pada 2 C yang lain. Kita cari aja sisa tangan C itu berarti ada 2. Nah, berarti ini kan CH2 ya. Di kiri ini tangan CH2, di kanan juga tangan CH2, sisa 2. Terus kita cari lagi. Nah, di sini ya, CH2 udah kepake 2, berarti sisa 2 tangan nih. 1, 2. Nah, udah habis. Berarti ini namanya sekunder. Yang ketiga adalah C tersier, yaitu C yang terikat langsung pada 3 C yang lain. Kita cari aja C yang punya sisa tangan 3 ya. Nah, berarti di sini CH nih. CH ini kan tangannya ada 1, 2, tinggal 3. Dia terikat langsung pada 3 C yang lain nih. Nah, berarti ini adalah tersier. Kalau kuarterner berarti C yang terikat langsung pada 4 C yang lain. Jelas-jelas ini ya. C ini terikat pada 4 tangan yang lain. 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah kuarterner. Nah, berarti kesimpulannya adalah jumlah C primer itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. C sekunder, di sini ada 1, 2, C tersier, di sini ada 1, dan C kuarterner, di sini juga ada 1. Nah, insya Allah bisa dipahami ya kalau yang ini ya. Setelah sebelumnya kita udah belajar sifat dan jenis, baru kita masuk ke identifikasi senyawa hidrokarbon. Sebenarnya kelas 10 kita udah belajar secara nggak langsung ya, yaitu pembakaran hidrokarbon. Kalau dia pembakaran sempurna, berarti kan hidrokarbon itu misal CXHY ya, ini hidrokarbon dibakar sempurna. Kalau dibakar berarti kan ini plus O2 ya. Kalau dia dibakar sempurna, maka dia menghasilkan CO2 plus H2O. Di identifikasi senyawa karbon ini, kita akan mengidentifikasi nih untuk membuktikan adanya gas CO2 ini. Nanti adanya gas H2O, nanti adanya H2O ini juga bisa dibuktikan ya. Di sini ada percobaan. Yang pertama, ini adalah hidrokarbonnya. Dimasukkan ke tabung reaksi, dikasih sumbatan yang ada lubangnya untuk mengalirkan dengan selang kecil ini ya. Terus di sini ada sumber api. Di sini ini adalah air kapur ya, CaOH 2 kali. Ketika dilakukan pembakaran nih, hidrokarbonnya ini akan terbakar dengan reaksi kayak gini. Berarti dia akan terbakar membentuk CO2 dan H2O. Nah, fungsinya selang ini adalah untuk mengalirkan gas CO2-nya nih. CO2-nya masuk ke sini dan dia akan bereaksi dengan air kapurnya. Sehingga di sini akan membentuk endapan putih ya, yaitu CaCO3. Karena yang pertama ketika pembakaran berarti terjadi reaksi CXHY plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Yang kedua, pada air kapur terjadi reaksi CO2 dari sini, ini bereaksi dengan air kapurnya, CaOH 2 kali, menjadi padatan putih, CaCO3 plus H2O. Adanya CaCO3 inilah yang membuktikan bahwa gas CO2-nya ini terbentuk. Lalu bagaimana identifikasi H2O-nya ini? H2O bisa diidentifikasi dengan menggunakan kobalt. Nah, H2O ini akan mengubah warna kobalt dari biru menjadi merah
bata ya. Nah, jadi diingat-ingat, kalau identifikasi CO2 itu dia bereaksinya dengan air kapur menghasilkan endapan putih. Kalau H2O dia bisa diidentifikasi dengan menggunakan kobalt. Dia akan mengubah warna kobalt dari biru menjadi merah bata ya. Selanjutnya adalah pengelompokan senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon ini adalah keluarga besar. Rumus umumnya CXHY. Nah, hidrokarbon ini dipecah menjadi beberapa keluarga. Yang pertama adalah keluarga alifatik, yaitu keluarga dengan rantai terbuka. Yang kedua adalah keluarga siklik, yaitu rantainya itu tertutup. Keluarga alifatik ini juga dia dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama alifatiknya itu jenuh, yaitu ikatannya tunggal. Yang kedua adalah alifatik tidak jenuh, yaitu ikatan rangkap. Kalau ikatan tunggal di sini misalnya CH3, CH3. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Nah, ini yang kita sebut dengan alkana. Kenapa dia jenuh? Gampangannya gini aja. Karena alkana ini kan ikatan tunggal ya, dia nggak punya teman. Nah, makanya dia jenuh. Cara simpelnya aja ya, itu buat cara simpelnya ngebedain jenuh sama nggak jenuh. Kalau nggak jenuh, dia ada dua ya, ikatan rangkap dua, misalnya CH2, CH2. Nah, ini namanya alkena. Rumus umumnya adalah CnH2n. Yang kedua adalah ikatan rangkap 3, misalnya CH, CH. Rumus umumnya adalah CnH2n-2. Dia namanya alkuna. Ketiga keluarga inilah yang nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam bab penamaannya ya. Yang kedua adalah keluarga siklik, yaitu rantainya tertutup. Yang pertama ada alisiklik, yaitu dia jenuh dan tidak jenuh, tapi rantainya tertutup ya. Misal di sini kalau yang jenuh, ini berarti jenuh, tapi dia dalam bentuk alisiklik, yaitu rantainya itu tertutup. Tidak ada ujung dan tidak ada awal, dia mutar terus ya. Yang tidak jenuh berarti ada ikatan rangkapnya nih. Misal kayak gini ya, dia berarti alisiklik tidak jenuh, karena dia ada ikatan rangkap dan bentuknya siklo ya. Yang kedua adalah aromatik. Aromatik ini adalah benzen dan turunannya. Misalnya di sini, nah misalnya gini ya, berarti ini adalah struktur benzena, yaitu struktur aromatik. Insyaallah ini, tapi kita nanti biasanya akan membahas lebih detail mengenai alkana, alkena, dan alkuna ya. Selanjutnya, ini sebenarnya untuk intro aja nih, untuk awalan sebelum kita masuk ke tata nama senyawa hidrokarbon masing-masing ya. Jadi nanti kita akan bahas terpisah, tata nama alkana, tata nama alkena, dan tata nama alkuna. Nanti kita akan mengenal yang pertama itu deret homolog ya. Ini kebetulan kakak contohin alkana, nanti ada deret homolog alkena maupun deret homolog alkuna. Yang berbeda hanya rumusnya ini disesuaikan. Karena alkana tadi kan CnH2n plus 2, jadi disesuaikan. Kalau alkena itu kan CnH2n, kalau alkuna CnH2n-2. Untuk namanya sebenarnya ini nama dasarnya itu sama ya, cuman bedanya itu yang belakang. Kalau alkana berarti di sini pakai ana, kalau alkena di sini berarti pakai ena, diganti ena. Kalau alkuna berarti diganti una gitu ya. Yang kedua, nanti kita akan ketemu mengenai cabang atau alkil. Nah, karena alkil berarti belakangnya itu diganti il ya. Nah, berarti diganti il nih kayak gini. Kalau satu met, tadi nama dasarnya satu itu met. Karena dia sebagai cabang berarti metil. Kalau C2 nama dasarnya et. Berarti di sini alkil berarti diganti etil. C3 itu prop, karena dia cabang berarti propil. C4 itu but, dia sebagai cabang berarti butil. C5 itu pen, dan dia sebagai cabang berarti pentil atau amil gitu ya. Ini sebagai pengetahuan aja, ada cabang-cabang istimewa nih. Ketika kita nemu cabang, yang pertama cabang siku. Nah, ini kan siku, dia namanya iso. Karena di sini C-nya ada 3, berarti kan propil. Berarti namanya isopropil. Yang kedua, isobutil.
Ini juga siku kan. Butil karena C-nya di sini ada 4. Yang ketiga itu sekunder butil. Nah, ini sekunder butil ini bentuknya kayak gini ya. Bedakan dengan isobutil. Yang keempat ada isoamil. Yang kelima ada neoamil. Ini sebagai pengetahuan dasar saja. Ini sebagai pengetahuan tambahan aja ya. Oke, mungkin pendahuluannya sampai situ. Kita akan lebih berfokus mengenai tata nama masing-masing deret ya, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Sampai ketemu di video selanjutnya.